Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Hamdan Muktafi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem development life cycle dari jurnal merancang aplikasi perpustakaan menggunakan sistem development life cycle. Nah, setiap langkah dalam SDLC mempunyai tujuan-tujuan yang mendukung tujuan-tujuan penyusunan sistem, yaitu menyusun sistem informasi secara efisien dan efektif. Nah, yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan berkenaan dengan studi awal untuk membangun sistem baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah yang muncul dalam sistem. Setiap pihak manajemen menyadari adanya masalah, maka harus dipahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan itu. Pada langkah ini, manajer harus bekerja sama dengan analis sistem untuk mengidentifikasi di mana letak permasalahannya dan apa kemungkinan penyebabnya. 2. Mengidentifikasi kendala yang ada secara umum. Manajer dan analis sistem membuat suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk memuaskan pengguna dan dinyatakan secara umum. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang ada secara umum. Sistem baru tidak akan beroperasi bebas dari kendala dan harus diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. 4. Membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan-tujuan. Ada 6 dimensi kelayakan. Yang pertama ada dimensi teknis. Yang kedua ada pengembalian ekonomis, yang ketiga pengembalian non-ekonomis, keempat hukum dan etika, yang kelima operasional, dan 6 jadwal. Lalu yang kelima mempersiapkan usulan penelitian sistem. Setelah proyek dianggap layak, maka diperlukan penelitian sistem yang menyeluruh. Analis sistem dan perancang mempersiapkan usulan penelitian sistem yang memberikan dasar bagi manajer untuk menentukan perlu tidaknya penelitian sistem. Lalu ada tahap analisis. Nah, analisis sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. 1. Mengumumkan penelitian sistem. Saat diumumkan penelitian sistem, maka pihak manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerjasama dari pihak karyawan. Dengan memberikan pengertian tentang kegunaan pengembangan yang akan dicapai, akan menguntungkan karyawan dan pihak perusahaan. 2. Mendefinisikan kebutuhan informasi. Analis sistem mempelajari kebutuhan informasi dengan mempelajari kebutuhan informasi pemakai yang terlibat dalam berbagai kegiatan mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara. Dengan terlebih dahulu selain mengenal sehingga terjadi komunikasi yang baik serta dapat meningkatkan antusiasme antara analis, tidak hanya bergantung dari keahlian teknis tetapi juga keahlian berkomunikasi antar personel untuk menciptakan persahabatan antara analis dengan pengguna. Analis sistem juga menganalisa lingkungan yang ada dengan menganalisa antara lain. Yang analisa jabatan bertujuan untuk mempelajari jabatan-jabatan yang berkaitan dengan sistem yang akan dikembangkan. B. Menganalisa proses pencatatan. Pada dasarnya merupakan gambaran tahapan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu sistem. C. Analisa laporan. Untuk mengetahui apakah jenis atau bentuk laporan yang ada telah sesuai dengan sistem informasi manajemen yang mensyaratkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat dan waktu yang tepat. Pada titik dalam siklus sistem ini, analis membuat dokumentasi dari sistem yang ada. Dokumentasi dapat berupa bagan arus atau flow chart, diagram arus, dan DFD, data flow diagram. Lalu 3. Menyiapkan usulan rancangan. Yang keempat, definisikan usulan kinerja sistem. Langkah selanjutnya adalah menspesifikasikan secara tepat apa saja yang harus dicapai oleh sistem, yaitu kriteria kinerja sistem.
Lalu yang ketiga ada tahap perancangan atau desain sistem. Nah, pada tahap selanjutnya adalah mendesain sistem baru agar dapat berjalan lebih baik dan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada serta dapat mungkin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dari masa yang akan datang. Manfaat desain sistem ialah memberikan gambaran rancang bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam mengembangkan aplikasi. Nah, langkah-langkah dalam tahap ini antara lain, satu, menyiapkan rancangan sistem yang terinci atau logic system design. Analis bekerjasama dengan pengguna mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan beberapa alat antara lain DFD dan flowchart. Kemudian spesifikasi umum tentang input, processing, output, dan storage yang dibutuhkan oleh sistem yang sudah dibahas pada tahap analisa. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Membuat daftar spesifikasi secara lengkap tentang hardware dan software untuk membuat hasil yang terbaik bagi sistem. Desain metode teknis antara sistem dengan pemakai berupa bentuk laporan, display, dan formulir, dan struktur data. Yang keempat ada tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengidentifikasi sumber daya fisik dan konseptual untuk menghasilkan suatu sistem yang bekerja dengan melakukan beberapa hal, yaitu merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, training pengguna, dan masuk sistem baru. Sekian penjelasan dari saya. Saya Hamdan Muktapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.